Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Mungkin dengan NIM 191 dari kelas 1 Matkul Kecerdasan Buatan. Jadi saya akan menjelaskan tugas tentang implementasikan metode sistem pakat pada jurnal ilmiah. Yang pertama di sini saya mengambil jurnal yang disebutkan implementasi forward chaining untuk mendiagnosis penyakit tanaman kopi. Ini menggunakan algoritma forward chain. Artinya metode penelitian ini pertama observasi itu sendiri adalah pengamatan secara langsung dilakukan pada tahapan ini. Pengamatan dilakukan pada objek penelitian secara langsung, yaitu dengan pengamatan langsung terhadap tanaman kopi arabica di bibak lapis. Yang kedua yaitu wawancara. Pada tahap wawancara ini dilakukan secara langsung kepada narasumber dan pihak-pihak terkait. Adapun narasumber yang diwawancarai adalah petani, kepala dinas, dan kepala bagian di dinas tanaman pangan, di kultura dan perkebunan pemerintahan di Provinsi Bali. Yang ketiga, studi literatur. Ini merupakan tahapan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan sumber bacaan serta membaca dan merangkum informasi mengenai referensi penyakit-penyakit pada tanaman kopi arabica. Nantinya hasil penelitian dalam sistem pakar basis pengetahuan mengunduh yang diperlukan untuk memahami, memformulasikan dan menyelesaikan masalah. Basis pengetahuan disusun berdasarkan pengetahuan dari pakar. Ini 2008. Dalam penelitian ini, pakar yang digunakan adalah narasumber dari dinas tanaman pangan, hortikultur dan perkebunan yang menangani tanaman perkebunan. Adapun daftar gejala dan penyakit yang tersedia dalam basis pengetahuan dapat dilihat pada tabel pertama. Pada tabel pertama ini terdapat pada penyakit dan nama dan penyakit. Sedangkan untuk gejala yang muncul sebagai indikator untuk menentukan jenis penyakit yang menyerang pada tanaman kopi arabica, Kintamani dapat dilihat pada tabel 2. Di tabel kedua sini menunjukkan nomor kode gejala dan nama gejala. Selanjutnya pada tabel 3 menunjukkan hubungan antara gejala dan penyakit yang menyerang tanaman kopi arabica Kintamani. Untuk tabel ketiga sini menunjukkan jenis penyakit dan gejala. Selanjutnya untuk hasilnya, penelitian sistem dilakukan dengan metode black box testing, mana metode ini merupakan metode yang bertujuan untuk menguji apakah fungsi-fungsi yang ada dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hasil pengujian yang diperoleh berdasarkan rencana pengujian yang telah disusun menyatakan bahwa semua fungsi di dalam sistem pakar diagnosis penyakit tanaman kopi arabica berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Untuk kesimpulan dari jurnal pertama ini beberapa. Yang pertama, sistem pakar diagnosa penyakit tanaman kopi arabica dapat menghasilkan diagnosa jenis penyakit tanaman kopi arabica yang sesuai berdasarkan aturan yang telah dibuat dengan menerapkan metode forward chain. Yang kedua, sistem pakar yang telah dibuat dapat dilakukan untuk diagnosa jenis penyakit tanaman kopi arabica berdasarkan gejala yang terlihat dan menghasilkan solusi tindakan berdasarkan hasil diagnosa penyakitnya. Yang terakhir atau yang ketiga, pengujian sistem menggunakan metode pengujian black box testing dan didapatkan hasil sesuai untuk semua fungsi yang diharapkan. Selanjutnya, review jurnal yang kedua saya ambil judul metode identifikasi kecanduan menggunakan black box chain. Ini menggunakan algoritma black box chain. Untuk metode penelitiannya
Yang pertama, identifikasi. Pada tahap identifikasi ini dilakukan analisa terhadap masalah yang berhubungan dengan kecanduan game. Langkah awal adalah pencarian fakta akan adanya pengaruh antara kecanduan game dengan perkembangan pembelajaran anak. Kemudian dikumpulkan data dan fakta yang meliputi jenis perilaku kecanduan anak, serta melakukan identifikasi juga terhadap syarat dan ketentuan seseorang dikatakan kecanduan game. Untuk yang kedua, konseptualisasi. Ini hasil identifikasi masalah. Langkah pertama dikaji lebih lanjut dalam tahap konseptualisasi. Pada tahap ini ditemukan relasi antara data identifikasi. Data berbicara bahwa adanya hubungan korelasi negatif antara keseringan bermain game terhadap pembelajaran anak. Sehingga langkah selanjutnya adalah menyusun relasi antara data, yaitu data 6 jenis perilaku kecanduan game dan gejala-gejala tiap jenisnya. Tahap ini juga disebar kuesioner kepada beberapa anak guna melihat kecenderungan anak tersebut memiliki 6 jenis perilaku kecanduan game atau tidak. Yang terakhir, kuantifikasi. Pada tahap ini dilakukan pemodelan terhadap 6 jenis perilaku kecanduan game menggunakan model backward chaining. Dihasilkan beberapa rules atau aturan yang sesuai dengan masalah ini. Untuk hasil penelitiannya sini, jenis perilaku kecanduan game terdiri atas 6, yaitu silence, euphoria, konflik, tolerance, withdrawal, relapse, dan recidivisme. Untuk memudahkan dalam pemodelan maka dibuat kode jenis. Kode jenis digunakan sebagai kode yang unik dan dapat dijadikan binary key untuk jenis perilaku kecanduan game. Dipilih JPKG1 sampai JPKG6 sebagai kode jenis. Tabel 1 menunjukkan 6 jenis perilaku kecanduan game dengan kodenya masing-masing. Sementara tabel 2 menunjukkan gejala kecanduan game terhadap 12 gejala kecanduan yang digunakan, yang dianggap mewakili jenis perilaku kecanduan game. Ini tabel yang pertama, jenis perilaku kecanduan game yang terdapat kode jenis dan jenis perilaku kecanduan game. Di tabel keduanya, gejala kecanduan game, terdapat kode gejala, kode jenis, dan gejala kecanduan game. Untuk kesimpulan suratan buat sini ada beberapa kesimpulan dari penelitian ini. Antara lain, backward chaining dapat dijadikan model dalam identifikasi kecanduan game menggunakan operasi logika OR. Yang kedua, penelitian ini menghasilkan 7 rules dalam memodelkan proses identifikasi kecanduan game menggunakan model pemikiran backward chaining. Yang ketiga dan terakhir, penelitian ini menggunakan 6 jenis perilaku kecanduan game, yaitu silence, euphoria, konflik, tolerance, withdrawal, relapse, and restart, dan 12 gejala kecanduan game. Namun gejala-gejala tersebut masih dapat diperluas dan disesuaikan dengan jenis perilaku kecanduan game yang lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan atau sampaikan dalam mereview jurnal sistem pakar. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.